warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dengan NPM 1012-35, kelas manajemen C4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi rasio keuangan likuiditas, tujuan penggunaan rasio keuangan likuiditas, dan soal mengenai rasio keuangan likuiditas. Video ini saya sampaikan untuk memenuhi penugasan UTS pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Definisi rasio keuangan likuiditas. Rasio keuangan likuiditas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini, kewajiban perusahaan yang dimaksud adalah kewajiban dalam jangka pendek. Sedangkan untuk kewajiban dalam jangka panjang akan diukur dengan menggunakan rasio keuangan solvabilitas. Rasio keuangan likuiditas terdiri atas 3 bagian, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Berikut ini ada beberapa tujuan penggunaan rasio keuangan likuiditas pada perusahaan. Di antaranya yaitu 1. Untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang yang akan jatuh tempo ketika ditagih. Hal tersebut berarti kemampuan membayar utang yang sudah saatnya dilunasi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Kedua, untuk mengukur kemampuan dari perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar menggunakan aktiva lancar secara keseluruhan. Hal tersebut berarti bahwa jumlah kewajiban yang umurnya kurang dari 1 sama dengan 1 tahun dibandingkan dengan jumlah aktiva lancar. 3. Untuk mengukur kemampuan dari perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutangnya. Keempat, untuk mengukur dan juga membandingkan antara jumlah modal kerja perusahaan dengan jumlah persediaan. Dan yang terakhir, untuk mengukur seberapa banyak uang kas yang ada untuk bisa membayar hutang jangka pendek. Slide selanjutnya yaitu di sini ada contoh soal pengerjaan mengenai rasio keuangan likuiditas pada perusahaan. Dapat kita lihat bahwa di sini ada data perusahaan yaitu kas, piutang dagang, piutang lain-lain, persediaan, perlengkapan, hutang dagang, hutang bank, dan hutang-hutang lainnya. Yang dipertanyakan dalam persoalan ini yaitu kita harus menghitung likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Nah, di sini bisa kita lihat ada penyelesaian yaitu aktiva lancar sama dengan kas tambah piutang dagang tambah piutang lain-lain tambah persediaan tambah perlengkapan usaha. Ini itu merupakan rumus untuk mengetahui berapa aktiva lancar yang akan kita dapatkan. Dapat kita lihat bahwa kas di sini yaitu 50 juta ditambah piutang dagang 40 juta, lalu ditambah piutang lain-lain 1 juta, ditambah persediaan 80 juta, lalu ditambah perlengkapan usaha 4 juta. Tinggal dijumlahin saja, hasilnya jadi 175 juta. Nah, yang berikutnya kita hitung untuk mengetahui jumlah utang lancar yang akan diperoleh. Yaitu tinggal kita masukkan saja hutang dagang, hutang bank, dan hutang-hutang lainnya. Tinggal kita jumlahkan dan hasilnya akan menjadi 25 juta. Selanjutnya yaitu rasio lancar. Rumus untuk menghitung rasio lancar yaitu sebagai berikut. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Untuk aktiva dan hutang lancar telah kita jumlahkan sebelumnya. Tinggal kita masukkan saja aktiva lancar 175 juta dibagi hutang lancar 25 juta. Maka hasilnya jadi 7. Artinya setiap satu hutang lancar dijamin dengan 7 aktiva lancar. Selanjutnya, di sini saya akan menghitung mengenai rasio cepat. Rumus untuk menghitung rasio cepat
yaitu ada dua. Ada rasio cepat sama dengan kas tambah efek tambah piutang atau utang lancar. Ada juga rumus rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Di sini saya akan menggunakan rumus yang kedua. Nah, dapat dilihat lagi ke data-data neraca perusahaan. Untuk aktiva lancar yaitu 175 juta dikurang persediaan 80 juta, lalu dibagi utang lancar 25 juta. Nah, di sini dijumlahkan dulu 175 juta dikurang 80 juta hasilnya 90 juta. Lalu dibagi utang lancar 25 juta, maka hasilnya 3,8. Artinya, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap satu utang lancar dengan 3,5 aktiva lancar yang liquid. Lalu yang terakhir yaitu rasio kas. Rumus untuk menghitung rasio kas yaitu ada rasio kas sama dengan kas atau setara kas atau bagi utang lancar. Nah, lalu ada rumus yang kedua yaitu rasio kas sama dengan kas ditambah bank dibagi utang lancar. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus yang kedua. Nah, untuk kas sama dengan bank itu hasilnya 50 juta dibagi 25 juta, maka hasilnya sama dengan 2. Yang artinya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan kas adalah setiap satu utang lancar dengan 2 kas perusahaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.